doanya? Siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran hari ini kita lancar dan tanpa hambatan. Anak-anak, di sini hari ini siapa ya yang nggak masuk? Ervina. Oh, Ervina. Siapa lagi yang nggak masuk? Anissa. Ervina kenapa? Ervina sama Anissa nggak masuk? Kita doakan ya semoga Mbak Ervina sama Mbak Anissa cepat sembuh. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Angel itu punya es breaking. Bisa berdiri sebentar? Bisa. S-nya Marina menari di atas menara Marana. Kita tes drive ya. Marina menari di atas menara, Marina di atas menara menari, Marina di atas di atas ulang ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Rana gitu loh guys. Rana sekali lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Bu Angel itu punya lagu untuk kalian. Kayaknya kalian sudah tahu sih lagu ini apa. Belum tahu, Bu. Ya, Mbak. Kita bernyanyi bareng-bareng ya. Ya. Kalian tahu nggak sih apa itu aturan? Hal yang harus dilakukan. Hal yang tidak boleh dilanggar. Hal yang tidak boleh dilanggar. Ayo. Hal yang harus dipatuhi. Hal yang harus dipatuhi. Ada lagi? Coba apa? Apa Mbak Devika? Tata tertib. Tata tertib. Jadi pada kesimpulannya, aturan itu adalah norma atau tata tertib yang disepakati bersama dan harus ditaati oleh seluruh warga atau seluruh warga di kelas bisa. Terus kalian tahu gak sih jenis-jenis tata tertib itu apa aja? Aturan. Jenis-jenis aturan yang ada di sekitar kalian. Norma agama. Makan bisa. Tidak boleh buang sampah. Apa? Tidak boleh buang Tidak sampah. boleh buang sampah. Terus kalau tidak boleh buang sampah, buang di mana, Mbak? Ya harus dipakai Bu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi? Tidak boleh terlambat. Bisa. Ayo, apa lagi? Tidak boleh membuli. Ya, tidak boleh membuli. Ada lagi?
memakai sepatu. Sholat 5 waktu. Pakai sepatu bisa. Aturan tuh ada aturan agama, aturan kesusilaan, aturan yang ada di keluarga, di kelas, di sekolah. Itu adalah bentuk umumnya. Kita tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian tuh diharapkan melalui pendengaran guru kalian tuh dapat mengerti apa itu norma, apa itu buku tata tertib. Nah, dan juga melalui PPT yang ada di depan nanti kalian tuh mampu mengidentifikasi atau membedakan jenis-jenis norma yang ada di sekitar kalian. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang norma. Oke, sebelumnya apakah di rumah kalian atau di sekolah kalian itu ada aturan? Ada. Oke, Bu Fati mau minta tolong coba sebutkan salah satu aturan yang ada di rumah kalian. Tidak boleh main HP. Oke, tidak boleh main HP. Ada lagi? Tidak boleh pulang malam. Oke. Ada lagi? Tidak boleh tidur jam 9. Oke, tidak boleh jam 9. Oke, itu adalah contoh peraturan di rumah. Kemudian sebutkan contoh aturan yang ada di sekolah kalian. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke, tidak boleh membeda-bedakan teman kalau di kelas. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh ribut terlambat. Apa lagi? Nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kemudian aturan-aturan tadi, kalau kalian melanggar itu kalian akan kena apa sih? Pelanggaran. Oke, dosa. Berarti itu hubungannya sama Tuhan ya. Berarti itu nanti masuk ke norma agama. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bu Fati punya masalah. Nanti kita pecahkan sama-sama ya. Nah, di SD Negeri 5 Surabaya itu terletak di daerah Jawa Timur. Setiap hari Selasa terdapat pembiasaan yang harus dilakukan siswa, yaitu menari tari remo. Nah, tari remo diajarkan sebagai bagian dari budaya lokal. Namun, belakangan ini ada siswa yang tidak menunjukkan rasa hormat terhadap budaya ini. Beberapa siswa hanya ikut menari tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam tari remo, seperti tidak tertib berbaris, tidak tepat dalam gerakan, kemudian kesopanan dalam berpenampilan, dan penghormatan terhadap guru tari. Mereka seringkali mempermainkan gerakan tari atau tidak mengenakan sampul dengan baik dan benar saat menari. Dan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa siswa tidak memahami pentingnya menjaga norma budaya dan kesopanan dalam melestarikan tarian tradisional tersebut. Nah, dari masalah ini, coba kita jawab pertanyaan yang kedua. Apa dampak dari ketidakpedulian siswa terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dari tari remo terhadap pelestarian budaya lokal? Kira-kira apa? Dampaknya, jika anak-anak itu tidak mentaati aturan seperti membawa sampul, kemudian mereka tidak mau berbaris dengan rapi. Ada yang tahu? Iya. Tahu nggak dampaknya apa sih? Kalau siswa itu tidak peduli lagi, berarti kan kalau mereka sudah tidak mau berbaris dengan rapi, ketika pembiasaan itu mereka jam 7 tepat itu mereka tidak mau berbaris dengan rapi. Pihak sekolah harusnya membuat apa? Membuat di keputusan besar tertib apalagi? Membuat panis atau sanksi dia hukuman supaya dia mau melaksanakan tari remo dengan sanksinya apa? Hukumannya apa kalau kita melanggar norma kesusilaan ini? Yaitu timbulnya rasa malu dan dijauhi oleh masyarakat. Kalau kita mencuri, kira-kira masuk penjara. Kalau di lingkungan sekolah, silakan sekolah dulu di kelas mungkin ambil pensil yang kecil-kecil dulu, Dipanggil dulu PK. Orang tuanya di sini udah datang. yang paling utama dulu apa sih kalau kita ketahuan? Pasti kan malu, ya kan? Kita malu karena sudah mengambil dan ketahuan. Nah, terus kemudian akan dijauhi oleh teman. Dan kalau kita sudah mengambil barang yang berharga, yang contoh HP seperti itu, maka bisa jadi akan masuk penjara. Baik, selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang bersumber dari pergaulan manusia yang berdasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, contoh dari norma kesopanan
kesopanan di lingkungan keluarga yang pertama yaitu mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Nah, di sini adakah yang selalu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya di rumah? Ada. Ada Bu Erika, Bu Sita. Kenapa tidak mendengarkan nasihat orang tua? Pakai headset. Kalau kalian nakal, dinasihati itu harus didengarkan ya. Nanti tidak kena hukum sama orang tua kan nanti akhirnya kan dimarahi, ya kan? Terus yang kedua, contoh di lingkungan sekolah, bersikap sopan dengan guru dan karyawan di sekolah. Adakah yang nggak sopan sama gurunya? Sopan. Siapa yang sering tidak menghargai gurunya? Hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan ya. Kalau aturan di sekolah kita itu harus menghormati sopan santun, memberi salam, senyum dan ramah kepada guru maupun karyawan sekolah dan teman-teman di sekitar. Kemudian contoh di lingkungan masyarakat yaitu menundukkan badan saat berjalan melewati orang yang lebih tua. Kalian anak-anak semua seperti ini enggak? Kalau di depan orang tua di tempat umum kayak permisi. Ya. Saya di tempatnya Bu Fitri juga gitu, Bu. Ya, bagus Mas. Nah, kalau kalian melakukan pelanggaran norma-norma yang ada di norma-norma kesopanan yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat itu akan mendapatkan pengucilan, pengasingan, cemoohan dan hinaan. Iya, pengucilan. Kalau kalian keterlaluan saat tidak menghormati masyarakat di luar kan nanti dikucilkan, digibahin, dirasa-rasa gitu ya. Seperti itu. Kemudian norma hukum, yang terakhir norma hukum. Norma hukum ini ialah yang bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat di dalam undang-undang bersifat memaksa dan memiliki sanksi. Nah, contoh di lingkungan keluarga itu tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dan penyerangan fisik antar anggota keluarga. Siapa yang sering bertengkar dengan adiknya di rumah? Yang bertengkar sama saudara, melawan orang tua biasanya kan ada anak di rumah itu melakukan kekerasan kepada orang tua. Di berita-berita kan juga banyak tuh pembunuhan ke orang tua karena tidak diberikan kemarin itu motor atau HP. Nah itu sama orang tuanya dibunuh. Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Intinya jadi kalian anak-anak di rumah harus jadi anak yang baik, tidak boleh durhaka sama orang tua. Kemudian contoh di lingkungan sekolah yaitu peserta didik tidak boleh membolos dari keterangan dari sekolah tanpa keterangan. Siapa yang sering membolos angkat tangan? Yang apa? Imam. Imam sering bolos. Iya Bu, saya bolos. Mas Imam nggak boleh ya bolos. Kalau sakit menulis surat keterangan sakit. Kalau ada yang pergi Bu. Kalau pergi izin, menulis surat izin atau kalau ada orang tuanya datang ke sekolah meminta izin kepada gurunya. Terus kemudian contoh di lingkungan masyarakat menggunakan kendaraan bermotor tanpa helm ini termasuk pelanggaran norma hukum di lingkungan masyarakat. Jadi kalau kalian keluar sama keluarga, sama bapak pergi ke tunjungan misal harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm nanti ditangkap polisi kena tilang. Bu, kalau dekat gimana Bu? Pakai helm juga Bu. Dekatnya kemana dulu Mbak? Kalau ke rumah tetangga sih nggak usah. Demi keamanan lebih baik menggunakan helm saat berkendara ya anak-anak. Jadi patuhi aturan yang ada di lalu lintas seperti itu. Nah, apabila kalian tidak menaati aturan atau norma hukum, sanksi yang diberikan yaitu bagi orang yang melanggar norma hukum adalah dipenjara atau didenda. Kayak tadi contoh yang membunuh keluarga pastinya kena apa? Pelanggar apa? Sanksinya kena apa? Penjara sama kena denda sendiri juga Kak. Apa? Siapa tadi yang ngomong? Yang tidak di bawah kan ya ada di lingkungan keluarga seperti itu. Kayak ada tuh berita kemarin itu
ini siapa ponakannya tadi dibunuh karena iri, ponakannya pakai gelar emas-emas itu loh. Dibunuh tantenya terpamannya itu. Nah itu kan pasti kena penjara kan, sudah diangkat umurnya, nggak umur seperti itu. Nah di sini Ibu Fitri punya poster. Tulisannya yaitu tata tertib kelas 6. Tata tertib tadi itu apa? Yang harus dipatuhi ya, peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Di sini ada tata tertib kelas. Nah, yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajarnya termasuk norma apa? Agama. Kemudian tidak boleh berkata kasar. Norma norma kesusilaan. Lalu yang ketiga, berkata sopan dan santun kepada guru. Yang terakhir, datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Norma apa? Hukum. Norma apa? Hukum. Ayo yang semangat. Norma apa? Bagus. Norma hukum. Nah, ini 4 ini tadi yaitu aturan atau norma yang ada di kelas atau di sekolah seperti itu. Oke. Kan ini sudah lemes ya sepertinya. Lemes sekali ya. Bu Fitri punya ice breaking biar kalian semangat. Ice breakingnya sederhana kok. Ya, tepuk semangat saja biar tambah semangat. Ya. Tepuk semangat saja biar semangat. Atau kelihatannya lemes-lemes gitu. Nanti kalau dikasih KPD nanti tidak semangat. Tepuk semangat ya, kayak biasanya ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, bagus anak-anak. Baik, semuanya sudah semangat ya. Tadi harus bikin sama Bu Fitri. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok ada 6 orang. Sudah berbentuk kelompok semuanya? Oke. Dibagikan dulu LKPD-nya. Baik, sudah diterima semua kan LKPD-nya? Sudah. Oke. Dalam pengisian LKPD ini ada petunjuknya di LKPD-nya. Sudah dilihat petunjuknya? Oke, coba dibaca petunjuk belajar 1. Perlahan dari ya. Mbak, jadi silakan. Tulislah nama pada kolom yang sudah disediakan. Oke, kalian yang pertama menuliskan nama kalian dulu di kolom yang sudah tertera di LKPD. Coba dilihat di LKPD-nya sudah ada kolomnya kan? Ada. Sekarang kalian tulis dulu nama-nama kalian di kolomnya. Silakan ditulis dulu namanya. Sudah? Belum, Bu. Sudah? Sudah. Kelompoknya Mbak Devika sudah. Kelompoknya Mas Ferry? Sudah ditulis namanya? Kelompoknya Mas Arif? Sudah. Ya, benar. Kelompoknya Mbak Laila? Sudah, oke. Gimana Mas Ferry? Iya, Sudah? Sudah, oke. Sekarang dibaca petunjuk belajar K2. Silahkan Mbak Galuh. Scan barcode pada lembar kerja lalu simak video dengan cermat. Oke. Sekarang kalian buka lembar
gambar kedua LKPD-nya. Masing-masing kelompok sudah bawa HP kan? Iya. HP-nya siapa yang dibawa? HP-nya Bapak, gak apa-apa ya. Sekolah, buat sekolah kan baik ya. Sekarang, keluarkan HP dari masing-masing kelompok dan scan barcode yang di LKPD. Silakan dicoba dulu. Bisa atau tidak? Bisa? Sudah terbuka barcode-nya? Ada apa di dalamnya? Ada video. Oke. Selanjutnya, petunjuk belajar yang ketiga. Coba dibaca Mbak Kurnia. Analisislah video tersebut, kemudian tuliskan jenis norma yang sesuai berdasarkan video. Oke, dilanjutkan dulu Mbak Kurnia, nomor 4 juga. Empatnya, lakukan kegiatan berdiskusi untuk menjelaskan dari setiap jawaban. Oke, kan kalian tadi sudah membuka barcode yang diberikan kan di sini? Muncul video? Ya, video itu selanjutnya kalian analisis secara berkelompok. Dalam satu video itu terdapat 4 video pecahan. Nah, nanti masing-masing video itu ada jenis-jenis norma dan nanti kalian memberikan alasannya di kolom jawaban yang sudah tertera di LKPD. Sudah dilihat LKPD-nya? Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalian Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Bisa? Ya, kalau bisa ya. Coba dulu, oke? Tadi kan sudah semangat ya sama berpikir ya? Ya. Oke, sekarang kita kerjakan dulu LKPD-nya selama 5 menit secara berkelompok. Ya. Gimana mau pakai tarif bingung? Bisa, Bu. Mana HP-nya? HP-nya digunakan mana? Ini Bu HP-nya Bu. Kalau Mas Arif duduk individu, silahkan berkelompok. Iya, ada kelompok-kelompokan, Bu. Iya Bu. Ya, berkelompok ya Mas Arif. Gimana Mas Arif? Mas Arif individu atau kelompok? Ya, bergabung bersama kelompoknya Mas Arif. Ya, pendekatan ya Mas Arif. Jangan berjauh-jauhan. Iya. Padahal masih SD. Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Anak-anak, sudah selesai kan mengerjakan LKPD-nya? Siapa yang inisiatif ingin mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Dua ya, dua mas, dua. Satu kelompok 2 orang. Ayo, siapa? Ya, silakan dijelaskan kepada teman-temannya hasil diskusi yang telah dikerjakan bersama-sama. Ya Bu, baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi
kelompok kami, kelompok buku bimbingan. Yang video pertama itu videonya itu penyerangan Palestina. Ya. Kalau menurut kelompok kami itu jenis normanya norma agama, Bu. Ya. Karena alasannya penyerangan manusia yang berbeda agama. Terus video yang kedua itu tadi apa ya video yang kedua? Oh, penyerangan guru. Ya. Penyerangan guru oleh siswa dan siswanya meminta maaf. Itu norma kesusilaan, Bu. Siswa karena alasannya siswa yang menyerang guru meminta maaf kepada guru. Untuk video yang ketiga tadi membahas tentang berkendara yang tidak Ya, baik. bocil tewas mengendara sepeda motor. Iya, jadi jenis normanya yaitu norma hukum, alasannya melanggar aturan berkendara. Ya. Video keempatnya jenis normanya yaitu norma belum Norma apa? Norma hukum. norma hukum sudah Sopanan. melanggar tata tertib UN, Bu. Kenapa? Kenapa? Karena tidak boleh Bu mencontek saat ujian. Nah, itu kan di hasil diskusi dari teman-temannya di depan. Ya. Dan apakah ada yang berbeda pendapat? Sama. Sama. Berarti benar. Bagus ya. Ya. Tepuk tangan dong. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mbak dan Mas. Oke, baik, sebelum kita memasuki evaluasi, kita akan menonton video yang sudah kalian tonton sebelumnya ya. Baik, karena videonya terjadi kendala, kalian sudah menonton semua kan ya? Kira-kira dari apa yang sudah sebelumnya presentasikan ini, apakah ada yang tidak sama jawabannya? Sama semua ya. Jadi yang video pertama itu ini tadi tentang norma apa? Norma agama. Lalu yang kedua mengenai apa? Kesusilaan. Lalu yang video ketiga hukum, dan video yang terakhir tentang kesopanan. Terus untuk kira-kira nih, dari semua kelompok, apa ada yang ingin memberi kesimpulan? Satu atau dua orang saja? Atau mau ditunjuk aja nih? Mungkin Mbak Laila? Ya, kesimpulan dari semua video ya Bu. Ya, bukan dari video, dari pembelajaran hari ini Mbak Laila. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang 4 norma. Norma adalah kebiasaan atau peraturan. Kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi. 4 norma tersebut ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Kira-kira nih dari yang lainnya apa ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Jadi beri aplaus dulu untuk Mbak Laila. Jadi apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Laila ini benar ya? Norma itu sekumpulan dari peraturan yang disepakati bersama dan harus ditaati bersama juga. Dan norma tadi ada berapa? Ada 4. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Baik, mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi paham ya? Paham apa Mbak? Paham. Kalau misalnya nanti ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan ke Bu Farah ya. Nah, untuk materi selanjutnya kalian bisa dipelajari agar pertemuan selanjutnya bisa kita bahas bersama. Oke? Nah, baik, sekian, terima kasih dari Bu Farah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.